Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Rizky. Di sini saya akan menjelaskan tentang normalisasi basis data. Apa itu normalisasi basis data? Adalah proses pembentukan struktur basis data sehingga sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Ambiguity itu adalah data yang membingungkan. Tahap normalisasi dimulai dari tahap paling ringan, yaitu 1NF, hingga paling ketat 5NF. Normalisasi basis data kenapa adanya dilakukan normalisasi basis data itu? Yang pertama yaitu optimalisasi struktur-struktur tabel. Yang kedua, meningkatkan kecepatan. Yang ketiga, menghilangkan pemasukan data yang sama atau duplikat. Yang keempat, lebih efisien dalam penggunaan media penyimpanan. Yang kelima, mengurangi redundasi. Jika sebuah tabel dikatakan baik atau normal, jika memenuhi 3 kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu jika ada dekomposisi atau penguraian tabel, maka dekomposisinya harus dijamin aman. Yang artinya setelah tabel diuraikan menjadi tabel-tabel baru tersebut bisa menghasilkan tabel semula dengan sama persis. Yang kedua, terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data. Yang ketiga, tidak melanggar boycott normal form atau BCNF yang biasa diartikan. Kemudian, bentuk normal pertama atau first normal form, kriterianya yaitu yang pertama atribut yang bernilai banyak atau multi-valued. Ya, berarti tidak diperbolehkan adanya atribut yang bernilai banyak. Yang kedua, tidak diperbolehkannya atribut komposit atau kombinasi dari keduanya. Jadi tidak boleh ada kombinasi dari data tersebut. Oke. Yang kedua yaitu bentuk normal kedua atau second normal form 2NF. Bentuk normal 2NF terpenuhi dalam sebuah tabel jika telah memenuhi bentuk 1NF. Yaitu yang tadi ini, bentuk 1NF. Dan semua atribut selain primary key secara utuh memiliki fungsional dependensi pada primary key. Kemudian sebuah tabel tidak memenuhi 2NF jika ada atribut yang ketergantungannya hanya bersifat parsial saja atau hanya tergantung pada sebagian dari primary key. Baik, kita langsung saja ke contoh tabelnya. Baik, di sini ada tabel nomor proyek, nama proyek, nomor pegawai, nama pegawai, golongan, dan besar gaji. Oke. Bisa kita lihat di sini ada data nomor proyek NP001, kemudian nama proyek BR, kemudian nomor pegawai
pegawai 1, 2, 6 dan nama pegawai di sini. Kemudian ada golongan A, B, C dan besar gajinya. Baik, data di sini akan kita jadikan normal 1 NF. Nah, bagaimana untuk membuat normal 1 NF itu? Di sini terdapat data duplikat. Nah, maka akan kita pisahkan, akan kita bagikan. Nah, baik. Nah, ini adalah data yang sudah kita pisahkan. Itu ada NP001, NP002. Oke. Kemudian ada nama pegawai, golongan, dan besar gaji. Oke, ini adalah bentuk normal pertama atau 1 NF. Kemudian kita akan membuat normal kedua karena data di sini masih membingungkan atau ambiguity karena terdapat data-data yang sama atau duplikat. Maka kita akan pisahkan data di sini menjadi 2 NF. Baik, ini adalah data tabel 2 NF. Dari data yang pertama tadi, kita pisahkan tabel proyek dengan tabel pegawai. Bisa kita lihat di sini. Tabel proyek kita ambil dari nomor proyek dan nama proyek. Kemudian, karena data di sini terdapat double atau duplikat, maka akan kita ambil 2 data saja, yaitu NP001, NP002 untuk data nomor proyek. Kemudian data nomor proyek kita ambil 2, data BR dan Pemda. Maka bentuk tabelnya seperti ini. Kemudian tabel yang kedua, ada tabel pegawai. Nah, tabel pegawai kita ambil semuanya. Dari data sini, kita ambil semuanya menjadi tabel pegawai untuk primary key-nya. Maka di sini jadilah tabel normal kedua atau 2 NF. Selanjutnya kita akan membuat normalisasi ketiga karena di sini masih terdapat kesalahan. Yaitu kesalahannya di mana? Karena di sini di tabel pegawai masih terdapat double atau duplikat, yaitu di tabel golongan terdapat golongan A, B, C, dan BB. Nah, di sini terdapat 2 tabel yang masih sama atau duplikat. Maka kita akan bagi tabel pegawai ini untuk menjadi tabel normalisasi 3 NF. Nah, baik. Di sini adalah tabel 3 NF. Untuk tabel proyek tidak kita rubah karena tidak ada kesalahan. Kemudian tabel pegawai tidak terdapat kesalahan. Kemudian kita buat lagi tabel golongan. Ini di tabel golongan. Karena golongan di sini yaitu hanya A, B, C. Karena B ini adalah data yang sama. Maka kita ambil 3 dari A, B, C saja. Baik, nah ini adalah normal ketiga. Nah, baik. Jadi, tabel nomor proyek atau tabel proyek
uh, kita jadikan menjadi 3NF. Kenapa? Karena dari 3NF ini sudah termasuk atau sudah bagus atau sudah memenuhi syarat untuk tabel 3NF. Dari tabel ini kita jadikan 1NF. Kemudian tabel kedua kita pisahkan tabel proyek dan tabel pegawai untuk menjadi normal kedua. Kemudian normal kedua kita pisahkan lagi karena masih ada terdapat kesalahan. Maka kita buat tabel proyek, tabel pegawai, dan tabel golongan. Baik, sekian dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.